Siapa nih yang diem-diem suka meratapi foto bersama mantan? Tapi emang ya gengs, zaman sekarang foto merupakan hal yang wajib di segala momen dan kondisi. Karena hal itulah yang bisa menjadi kenangan untuk hidup kita nantinya. Dan di setiap foto pasti menyimpan kenangan yang indah ya gengs. Banyak cerita-cerita yang tidak terlupakan. Tapi beda halnya dengan foto-foto berikut. Inilah kisah creepy di balik foto yang terlihat biasa aja. Sebelum mulai seperti biasa, subscribe dulu gengs, buat yang belum subscribe. Dan gue ucapin terima kasih buat yang udah subscribe. Yang pertama ada foto sosok gadis kecil, yang kalau kita lihat sekilas tidak ada hal yang aneh ya gengs. Jadi gadis kecil dalam foto ini adalah Jenny Wiley, ini bukan nama asli gengs. Jenny Wiley terlahir dari orang tua yang kerap menyiksanya sejak ia berusia 20 bulan. Diketahui, ayahnya sering menyiksanya sejak kecil. Dia juga diperlakukan seperti anjing, dikurung dan diikat di toilet. Sehingga, dirinya tumbuh besar seperti layaknya anjing dan tidak bertingkah laku seperti anak seusianya. Ketika diselamatkan, Jenny dapat mengucapkan beberapa kata, seperti biru, oranye, ibu dan pergi, tapi lebih sering diam dan tidak menunjukkan ekspresi, dan dia kerap terseok-seok dengan pergerakan semacam bunny hop. Dia juga buang air kecil dan besar saat sedang stres. Dokter pun sampai menyebutnya sebagai anak yang paling rusak parah yang pernah mereka lihat. Selanjutnya ada foto boneka Anatoly Moskvin. Anatoly Moskvin merupakan seorang sejarawan sekaligus ahli bahasa, yang memiliki kebiasaan sangat aneh. Dirinya bertahun-tahun membongkar sejumlah 26 makam anak perempuan di kota Nizhny Novgorod, Rusia. Mengubah mayat-mayat tersebut menjadi seperti mumi, lalu mendekornya menjadi boneka. Pria kelahiran tanggal 1 September tahun 1966 tersebut akhirnya ditangkap pada tahun 2011, setelah mumi dari 26 gadis dan perempuan, berusia antara 3 hingga 29 tahun, ditemukan di apartemennya. Seorang perempuan dalam foto tersebut adalah Blanche Monir. Blanche Monir disekap oleh ibunya sendiri, di sebuah rumah, selama 25 tahun. Hanya karena dia ingin menikah dengan seorang pengacara namun tidak disukai oleh ibunya, karena perbedaan usia yang cukup jauh dengan Blanche. Ibunya berpendapat bahwa putrinya tidak bisa menikah dengan pengacara yang tidak punya uang. Ibunya yang tidak setuju, lalu menguncinya di sebuah ruangan kecil yang gelap di loteng rumah mereka, di mana dia mengucilkannya selama 25 tahun. Ia tampak ditutupi dengan sampah makanan dan kotoran dirinya sendiri, dengan serangga di sekitar tempat tidur dan lantai. Saat itu, berat tubuhnya tak sampai 25 kg. Jika kalian lihat, ini adalah foto sebuah bayi, dan tak nampak hal aneh apapun, namun apakah kalian tahu? Tingkat harapan hidup anak-anak menjadi rendah pada era Victoria, karena minimnya layanan kesehatan dan berbagai penyakit yang menyerang. Karena hal itu ketika ada keluarga yang anaknya meninggal dunia, maka orang tuanya akan mengabadikan anaknya lewat foto. Fotografi postmortem sangat umum di abad ke-19, apalagi penemuan daguerreotype pada tahun 1839. Daguerreotype adalah sebuah metode atau proses untuk membuat foto, membuat potret jauh lebih umum, karena banyak dari mereka yang tidak mampu membayar komisi lukisan cat yang lebih mahal ketimbang foto. Ini merupakan sebuah foto Regina Kay Walter. Regina Kay Walter merupakan salah satu korban yang dibunuh oleh Robert Ben Roades, atau lebih terkenal dengan nama pembunuh berantai truck stop killer. Ia dicurigai memperkaos dan membunuh lebih dari 50 perempuan selama periode 15 tahun, di tahun 70-an dan 80-an.
Regina yang berusia 14 tahun saat itu, diduga kabur dari rumah dan bepergian dengan pacarnya, yang bernama Ricky Lee Jones. Diperkirakan bahwa Robert membunuh Ricky, lalu menahan Regina selama mungkin. Polisi menyimpulkan ini berdasarkan foto Regina yang diambil Robert. Ia dihukum penjara seumur hidup tanpa jaminan, dan hingga saat ini masih berada di dalam penjara. Seperti tidak ada yang aneh dengan foto ini ya gengs, namun ini adalah sebuah momen terakhir kalinya Robert Overacker bernafas. Dengan sebuah misi meningkatkan kesadaran terhadap warga tunasusila, Robert Overacker nekat melompat dari air terjun Niagara menggunakan jet ski. Parasutnya gagal terbuka dan dirinya tewas setelah jatuh dari ketinggian 60 meter. Tubuhnya ditemukan oleh staf Might of the Mist. Robert menjadi orang ke-15 sejak tahun 1901 yang melakukan aksi terjun dari Niagara air terjun, dengan atau tanpa alat bantu. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat foto ini? Ini merupakan potret bekas bayangan dari seseorang yang tewas akibat bom atom Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Radiasi dari ledakan nuklir dan gelombang panasnya yang mencapai suhu 5000 Celcius, dengan suhu panas itu, melenyapkan semua makhluk hidup yang berjarak dekat. So itu gengs, kisah-kisah mengerikan di balik sebuah foto. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Gue Valid, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.